Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah insyaallah muttaqin, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, sebagaimana biasanya setiap Ahad pagi ba'da subuh kita taklim. Namun biasanya yang minggu kedua ini itu Ustaz kita risalah Ahlus Sunnah karya Hadrah Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun beliau dari semalam ya dihubungi juga belum bisa, terus belum ada kabar juga. Karena beliau tidak hadir, maka pelajaran yang minggu kemarin saya lanjutkan ya. Kita belajar sama-sama, mengkaji sama-sama, belajar kitab Minhajus Saniyah atau Wasyatul Mustafa karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarrani. Semoga kita dengan belajar hadis-hadis Rasul dan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa harapannya diakui oleh beliau sebagai nabinya. Karena kadang ada orang yang ngaku namun belum tentu diakuin. Kita semua berharap senantiasa diakui oleh beliau sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatul uzma dari beliau dan senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagaimana Rasulullah mengakuinya sedangkan kita sendiri cuma ngaku-ngaku ya. Di akad nanti ya, kamu umat siapa? Saya umatmu ya Rasulullah. Kamu tahu dari mana tentang aku? Dari Google, berarti umat Google. Ya. Kamu tahu dari mana? Dari Ustaz Abu Bakar Siddiq. Ya. Abu Bakar Siddiq tahu dari mana? Dari gurunya Ki As'ad Syamsul Arifin. Ki As'ad tahu dari mana? Dari ini nyambung kepada Rasulullah SAW. Sebab yang tahu yang tahu Al-Quran, orang yang tahu Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Yang paling tahu isi Al-Quran adalah Rasulullah. Dan yang paling tahu Rasulullah adalah para sahabat. Yang paling mengenal para sahabat adalah tabi'in atau pengikutnya atau muridnya. Yang paling mengetahui tabi'in para pengikut-pengikutnya lagi atau murid-muridnya lagi, sampai ke ulama, sampai ke para santri, sampai ke para kita sekalian ya. Maka sanad merupakan daripada bagian dari agama. Sanad itu sambungnya ilmu ya. Gak dia kalau mana? Mana? Makanya gak dia kalau 70 sebelumnya agar kita ilmu kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari ilmu kita bersama-sama. Mengirim hadiah Fatihah kepada kedua orang tua kita, guru
baik yang ada maupun yang telah tiada. Semoga senantiasa yang telah tiada yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih ada senantiasa Allah berikan sehat nikmat panjang umur dan menjadi hajatnya senantiasa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus bagi para pendiri atau muassis mushola al-muttaqin, senantiasa Allah lapangkan kuburnya, terima amal kebaikannya. Billahi ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyati ashabihi sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Silsilah sahabatiyah wa ila rasul sayyidina sultan awliya syaikhul qadir jilani wa ila rasul sayyidina sufiyati sayyidina al-badri wa ila rasul sadri wa ila rasul sayyidina wa ila asy'ari wa ila rasul jami'il habaib warizal ghaib jamil mahasiswa bil ulama wa masyayikhna bil ulama Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama Jamil Mula ibadah fa'al wa ila hadhihi susul syaikhina Al-Fatihah. Billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-ahya'i minhum wa lamats bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wal fasl wudu ya fasl wudu'i wassalati qala bi sallallahu alaihi
wasallam ya ali istarsi isbal doa wa satu iman wa ali maksimalkan kesempurnaan wudu, karena dengan kita maksimalkan kesempurnaan wudu fainahu satul iman, itu sebagian daripada iman. Faida tawadhu'at fala tusrif, apabila kita berwudu fala tusrif, jangan berlebihan fil ma'i, dalam menggunakan air. Faida faragta min tahir, apabila kita telah selesai bersuci atau berwudu, aqra, maka bacalah inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni amr salamun hatta matla'il fajr. Min ba'di ghusl qadamaini, setelah kita membasuh kedua kaki, asyara martin, sebanyak 10 kali, kita baca 10 kali. Hikmah daripada itu, ifarijullah hammaka, Allah akan menghilangkan kesumpekan, kerutan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi kalau pengen ilmu kita manfaat, ya diamalin ya. Setelah kita sholat wudu, setelah kita selesai berwudu, maka baca surat inna anzalna 10 kali. Dengan kita membaca surat inna anzalna 10 kali, kata Rasulullah, kesusahan, kerutan dalam kehidupan kita Allah akan hilangkan. Lanjut dari kemarin, belum selesai ya, lupa kemarin yang tentang ulama, bahwasanya apabila yang saya zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan datang, ini prediksi dari Rasulullah, akan datang suatu masa yang mana masa tersebut umatku yafiruna minal ulama wal fuqaha, umatku jauh dari para ulama, jauh dari para ahli fikih. Maksudnya jauh di sini tidak mengamalkan ilmunya ulama, tidak mau mengamalkan ilmu fikih. Maka kata Rasulullah, prediksi beliau, kalau sudah tidak mau mengamalkan ilmunya ulama, Allah akan menurunkan 3 bala, 3 bencana. Yang pertama, bencana atau bala yang pertama, apabila kita tidak mengamalkan ilmunya ulama, tidak mau mengamalkan ilmu fikih, yarfa'ullah, Allah akan angkat keberkahan min kasbihi, daripada pekerjaan kita atau kasab kita, usaha kita, apapun bentuk usaha kita, kalau kita jauh dari ulama, maka Allah akan angkat keberkahan dari hasil usaha kita. Ini Rasulullah. Yang kedua, jadi yang namanya usaha, yang namanya mencari maisha, kehidupan, baik itu untuk diri kita maupun orang lain, kan yang terpenting bukan banyaknya, yang penting keberkahannya. Kadang ada banyak tapi kurang berkah. Di harta berkah ini tolak ukur keberkahannya, atau Rasul, barakatul amwal fis shadaqah, keberkahan harta terletak pada sedekah. Itu tolak ukurnya. Kalau semakin dia rajin sedekah, tolak ukur itu berarti orang itu hartanya berkah.
Apa sih berkah? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Sebab kalau orang ibadah sholat, haji, ya, sholat seumpama sampai ribuan rakaat, ya, zikir ribuan, itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nah, kalau sedekah bukan hanya untuk pribadi, namun kaitannya hubungannya dengan orang lain. Maka Rasulullah, ketika Rasulullah disuruh milih ibadah mana, ibadah mahdoh atau ghair mahdoh. Mahdoh ini artinya untuk pribadi. Rasulullah kalau suruh milih, lebih baik ibadah yang sifatnya sosial. Rasulullah memilih yang ibadah sifatnya sosial karena hubungannya bukan untuk pribadi, namun untuk orang lain. Jadi keberkahannya terukur di situ. Yang kedua, jadi orang ahli sedekah, ada orang yang ahli sedekah sama orang yang ya bukan sedekah, tapi alhamdulillah bisa ikut. Kalau ahli sedekah biasanya enggak ini. Kata Rasul, berilah walaupun dia naik ontak. Mungkin kalau sekarang walaupun dia naik Alphard, ya. Jadi namanya ngasih, namanya memberi, ya tak pilih kasih, tak pandang kasih, minta kasih. Kalau ada, kalau nggak ada, sehingga Rasulullah dulu, ya, Rasul itu orang terkaya, ya. Rasulullah bukan orang miskin, Rasulullah kaya. Gimana nggak kaya? Istrinya aja banyak, istrinya ya ada 9, 10 atau 11 ya. Coba satu istri ada pembantunya, ya, istri ada khodamnya, itu Rasulullah kaya. Sehingga Rasulullah punya pakaian izar, ya, izar ini sarung satu-satunya dipinta, Rasulullah kasih. Ya beda kelasnya kita, ya kan ya. Beda. Namun kita sedikit demi sedikit, ya kita mengamalkan apa yang kita mampu, ya. Karena amalan yang Allah cintai adalah amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Banyak namun tidak continue, artinya tidak istiqomah, karena istiqomah ini perbuatan atau amal yang dicintai Rasulullah atau Allah, ya. Harta, kekayaan Allah berikan kepada siapapun juga, baik itu orang yang beriman ataupun orang kafir. Namun istiqomah itu tidak diberikan kepada orang yang non muslim atau orang kafir. Istiqomah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, ya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah khairu min afdul karamah. Istiqomah continue walaupun sedikit itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan, 1000 kemuliaan. Jadi yang pertama, kalau jauh dari ulama, Allah angkat keberkahan kasab kita. Yang kedua, kalau kita jauh dari ulama, wa yusallit sultanan zaliman, Allah akan utus, Allah akan jadikan seorang pemimpin kita itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang senantiasa tidak memikirkan rakyatnya, nggak mikir masa depan gimana rakyatnya, yang dipikirkan hanya kepentingan golongan atau pribadinya saja, nggak pernah mikirin gimana nih kedepannya, semama katakanlah RT, nah, gini kedepannya. Atau pemimpin dari rumah tangga keluarga, ya, gimana anak kedepannya gimana, itu dipikirkan, nggak mentingin diri sendiri. Jadi kalau kita jauh dari ulama, maka kata Rasulullah, wa yusallit sultanan zaliman, Allah akan jadikan pemimpin di antara kalian minimal kullukum ra'in wa mas'ul an ra'iyati,
setiap kalian adalah pemimpin. Wa mas'ul an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi gak usah jauh-jauh melihat lirik orang RT RW ya, diri sendiri. Ya, apakah kita sudah adil terhadap diri kita atau belum? Karena kan kita nggak imbang ya. Apa nggak imbang? Contohnya, udah seharian ya, sehari udah panas-panasan, macam-macam. Nah, malam nggak imbang untuk beribadah kepada khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang imbang kita. Termasuk zalim tuh. Zalim terhadap diri sendiri. Makanya kan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, saya telah menganiaya diriku sendiri, telah zalim terhadap diriku sendiri. Yang ketiga, apabila kita jauh dari ulama, yakhruju 'anid dunya bi ghairi iman. Ya, apabila kita jauh dari ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya, yakhruju 'anid dunya bi ghairi iman, ini paling parah ya. Allah akan keluarkan kita dari dunia ini dalam arti mati ya. Allah akan matikan kita jadi tanpa membawa iman Islam. Na'udzubillah. Ini paling parah, karena di Al-Quran kan sudah jelas, setiap Jumat juga kita sering dengar lah ya, terutama bapak, wala tamutunna illa wa antum, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam atau Muslim ya. Islam berarti selamat, hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa sih? Hati yang selamat ya, hati yang membawa apa? Keselamatan itu assalam ya, assalam. Allahumma antas salam. Jadi ada salam, ada assalam. Kalau assalam ini kalau kita kajian ilmu nahwu atau ya, itu alif lamnya kan al ma'rifat ya, assalam. Jadi hanya keselamatan itu Allah juru selamat. Maka orang yang di hatinya ada assalam, ada Allah, dia akan selamat. Nanti di akhirat hanya orang-orang yang hatinya walaupun ada assalam, ada keselamatan, dialah yang akan selamat. Tolak ukurnya kehidupan dunia saja. Kalau dia sering menyelamatkan orang ya, kayak kita kan ayat nih, ayat-ayatillah ya, ayat contoh kita serba diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulang di awal Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah atau bersama dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Zat yang Maha Pengasih. Rahman itu artinya pengasih. Kepada siapa? Kepada siapapun juga Allah kasih. Bukan hanya kepada orang-orang yang beriman atau orang Islam saja, namun semuanya dikasih sama Allah tanpa pilih kasih. Namun Allah punya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sifat kasih sayang hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Sifat Ar-Rahim. Maka kita dilatih bukan hanya di ucapan kita Ar-Rahman Ar-Rahim, namun mari kita tunjukkan kita orang yang beriman, iman i'tiqad bilisan wa tasdik biqalbi wa arkanuha bi a'mal ya. I'tiqad bilisan, lisan kita Rahman Rahim dan meyakini dalam hati ya bahwa Allah itu pengasih penyayang, dan rukun-rukunnya kita praktekkan bahwa itu Allah Rahman pengasih penyayang. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita ya. Kita Allah itu Maha Pengasih penyayang diaplikasikan melalui kehidupan kita. Bukan hanya ucapannya Allah Rahman, Allah Rahim, enggak, tapi kitanya lah aplikasi dari kehidupan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Rasulullah melainkan sebagai
membawa kasih sayang untuk alam semesta. Alam semesta itu apa sih? Ya semuanya, ya semua yang ada di muka bumi ini. Maka kita dianjurkan untuk Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya ke situ agar kita senantiasa kepada siapapun juga, ya pada siapapun juga pun Ar-Rahim ini kayak saya hanya untuk kayak ada ukhuwah, ya ukhuwah namanya Islamiyah, ya. Apa sih arti ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah persaudaraan Islamiyah bukan sama Islam, bukan. Islamiyah ini kalau kita ini kan bahasa Arab, ya. Ukhuwah ini persaudaraan, Islamiyah ini yang bersifat Islam, bukan sama Islam, bukan, ya. Kadang-kadang kita salah arti, ya. Nah, ya mungkin kita nggak tahu bahasa Arab mungkin, ya, atau terbawa dengan pergaulan arus ukhuwah Islamiyah ini persaudaraan secara Islam, bukan persaudaraan sesama Islam, bukan, ya, secara Islam. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, seumpama ada orang non muslim tetangga kita non muslim, dan damai artinya bukan muslim yang harbi, bukan muslim yang menyerang atau menindas orang muslim, tapi muslim kafir dimi, ya kafir yang sudah damai dengan kita. Ya di Indonesia nggak ada lah yang namanya harbi, ya terang-terangan memusuhi. Nah itu kafir yang itu atau non muslim yang semacam itu ya harus kita baiki. Bahkan apabila ada orang yang menghalangi untuk beribadah, maka kita wajib melindunginya. Wajib ini, bukan cuma terserah masing-masing, enggak gitu. Ada non muslim, non muslim mau beribadah terus diganggu, kita wajib melindunginya karena non muslim ini baik bagi kita juga. Ini sesuai dulu namanya piagam Madinah. Piagam Madinah itu isinya melindungi walaupun dia non muslim beribadah di dunia. Jadi kalau kita jadi ulama, yang pertama Allah angkat keberkahan kita dalam hal usahanya. Yang kedua, kalau kita sudah jadi ulama, kita akan diturunkan oleh Allah pemimpin yang zalim. Yang ketiga, kalau kita jauh dari ulama, maka siapapun juga akan dimatikan oleh Allah, keluar dari dunia ini tanpa membawa iman Islam. Semoga kita semuanya senantiasa kematian kita mati husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik. Wa asyhadu anna abdaka wa rasulun man qala hadza ghafarallahu kulla shaghir wa kabirun ya innal malaikata yastaghfiruna madama qahara wa lam ya'tis ya'li man iqtasala yawmal jum'ati ghafarallahu ma baina jum'ati ila jum'ati wa ja'ala dzalika thawa fi qabrihi wa taqala 'ala mizanihi ya ali alaika bisiwaki, wahai Ali, alaika tetaplah engkau bisiwaki, bersiwak, fa fihi arba'ata wa ishruna fadilah. Sungguhnya di dalam siwak ini ada 24 fadilah fiddin, dalam agama, wal badan, dan badan. Jadi kita diperintahkan untuk bersiwak. Bahkan sekiranya siwak ini enggak harus dengan kayu itu, enggak, ya siwaknya kasar lah pokoknya lah, ya. Oke, Mas, yang penting kita niat untuk siwak. Ya semua kita pakai apa? Pakai gosok gigi. Ya niat, nah itu siwak dari ta'ala dalam hati, ya. Nah, seperti yang kemarin wudhu, pesertaan, sholat juga bareng.
Sama kita gosok gigi bareng ya. Bareng dengan kita gosok baru mati niat nawaitu siwak, saya niat bersiwak biar dihitung ibadah gosok giginya ya, biar gosok giginya nggak cuma asal gosok aja ya, biar ada nilai plusnya dalam hati niat, saya niat untuk siwak pas pertama gosokan pertama ya. Sama dengan juga mandi ya, sama mandi Jumat nawaitul ghusla min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala, saya niat mandi Jumat itu pas basuhan yang pertama niat ya, basuhan yang pertama. Alaika bisiwak, karena semua siwak itu fadilahnya banyak sekali, ada 24 fadilah fiddin dalam agama wal badan dan kesehatan bali. Alaika bisolati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilati wa sanamu kulli ibadati. Wahai Ali, tetaplah engkau sholat fi awqatiha, sholat di waktunya, sholat di waktunya. Sholat duhur ya pada waktu duhur, jangan sholat duhur pada waktu asar. Sholat subuh ya waktu subuh, jangan sholat subuh di waktu lewat subuh, lohor, duha ya. Jadi kalau seumpama duhur nih, batasnya kurang lebih seumpama dari jam 12 sampai jam 3, jangan lewat dari jam segitu. Isya seumpama isya dari jam 7:30 sampai jam 4 seumpama ya, sampai subuh pokoknya lah ya batasnya ya, sampai situ, jangan sampai pas subuh kita baru sholat isya di batas-batasnya. Terus sholat apalagi asar dari mulai 3:30 sampai maghrib. Dan maghrib dari mulai surupnya matahari atau terbenamnya matahari sampai ada mega merah di atas, itu masuk waktu isya. Kan dulu nggak ada jam ya, jadi tadi tandanya lewat mega ya, lewat megawati mega merah di atas. Alaika bisolati fi awqatiha, taplan kau sholat di waktunya, di waktu-waktunya sholat. Fainaha, sebenarnya kita sholat di waktu sholat, di waktu sholat itu bukan begitu ada langsung sholat, bukan. Itu namanya awal waktu. Tapi kata Rasulullah fi awqatiha, pada waktunya, bukan fi awali waktu, bukan ya, bukan di awal waktu. Jelas ya. Nih, mana tadi teksnya? Teks hadisnya. Alaika bisolati fi awqatiha, bukan fi waktiha, tapi fi awqatiha. Sholat kau pada waktunya. Seumpama ya kita lagi sibuk-sibuknya, terus ada ya lagi adzan, kita kotor adzan, istirahat sejenak, berarti dengarkan adzan. Selesai adzan, lanjutkan pekerjaan itu sampai selesai ya, lanjutkan, jangan mentang-mentang udah adzan ya teteran tadi kerjain tadi ya. Apalagi kalau orang kantor lagi meeting semama ya, kita lagi meeting adzan ya, istirahat dulu, berhenti mendengarkan adzan, selesai adzan lanjutkan meetingnya sampai selesai. Yang penting jangan melewati waktunya tadi. Seumpama jam 2 masih duhur gak jam 2? Masih, berarti masih awqatiha, masih waktunya. Yang berarti fi awal waktu, bukan. Yang perintah Rasulullah fi awqatiha, alaika bisolati fi awqatiha, sholatlah kamu pada waktunya. Fainaha ra'su kulli fadlatun, sungguhnya sholat pada waktunya, bukan sholat awal waktu, bukan. Fainaha ra'su kulli fadlatun, sungguhnya sholat pada waktu ini, ra'su kulli fadlatin, yaitu keutamaan atau apa ya, ra'su ini apa namanya, ra'su ini di atas ya, di atas fadilah. Wasanamu kulla ibadatin, dan pokoknya setiap ibadah. Jadi ibadah
ibadah kita kepada Allah maksudnya ya, itu pokok-pokok ibadah yang paling utama itu sholat pada waktunya. Dan kita ya rajin banget sholat duha ya. Anggapannya harus pion ya Tuhannya. Atau sholat subuh, sholat fardhu subhi, rakaat ini kodoan nih. Kira sholat duha, nggak sholat subuh. Doa itu udah bukan waktunya ya, karena udah ada matahari. Jadi waktu subuh itu dari mulai fajar siddiq sampai terbitnya matahari. Subuh udah terbit berarti udah subuhnya udah habis waktunya, bukan sholat ya waktunya. Tapi sholat subuh ya nggak apa-apa kodok. Yang penting jangan sengaja. Sengaja untuk kodok nggak boleh ya, jatuhnya haram kalau sengaja untuk kodok. Sengaja. Kalau biasa melupakan ya sekali dua kali wajar. Kalau keterusan biasanya kan sengaja ya. Rasulullah pun pernah kodok ya, kodok pernah. Dan Rasulullah sering melaksanakan hal-hal yang kayak tadi gitu. Ada ya nggak langsung juga enggak, namun dia selesaikan apa yang tadi. Makanya kemarin saya bilang Allah juga tahu kita lagi sibuk ya. Iya, cuman Allahnya tahu, kitanya nggak tahu diri. Kadang-kadang ya kitanya nggak tahu, Allah mah tahu, maha tahu, cuma kitanya nggak tahu diri aja ya, sampai kita melupakan waktunya. Contohnya apa ya, hanya lewat waktu, tinggal waktu aja, waktu tinggal waktu. Terkadang emang bener kalau nunda-nunda waktu karena suka males ya, tunda. Makanya kalau kita udah ada keinginan mau sholat ya sholat, ingin mau berbuat baik, intinya berbuat baik ketika kita ada azam, ada keinginan, maka jangan ditunda. Perbuatan baik apapun ketika kita ada azam, ada keinginan, jangan pernah menunda. Karena belum tentu waktu yang akan datang ini kita bisa melaksanakan kebaikan tersebut. Yani Ali tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam lisabiyya fi sholil sholawati khamsin ma'al imam mujalasatil ulama wa ayadatil janazati wa syaqil ma'i was sholih bainal itsnaini wa ikramul jari wal yatimi fahris alayya dzalika. Wahai Ali, tamanna Jibril itu pengen banget seperti manusia min bani Adam, karena 7 perkara. Jibril itu kepengen seperti manusia karena 7 sebab. Jadi malaikat ini yang paling dekat kepada Allah atau paling mulia itu malaikat Jibril. Malaikat yang paling mulia pengen seperti manusia. Kenapa kadang-kadang manusia pengen malaikat? Malaikat Jibril aja ya pengen seperti Bani Adam dengan 7 sebab. Apa sebab pertama? As-salawatul khamsin ma'al imam, sholat 5 waktu bersama dengan imam. Artinya sholat berjamaah. Pengen itu malaikat Jibril karena fadilahnya luar biasa sholat berjamaah ya. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau kita mendengarkan adzan, kita dengar adzan, terus hingga sholat berjamaah, itu sholatnya tidak sempurna. Tidak sempurna kalau kata Imam Syafi'i. Kalau kita dengar adzan ya, terus sholatnya sendirian, kita dengar tapi terus sholat sendirian, itu sholatnya tidak sempurna. Nah, selain dari Imam Syafi'i ada Imam Hambali, kalau kita dengar adzan atau nggak sholat berjamaah, maka sholatnya ditolak atau nggak sah. Imam Syafi'i masih fleksibel. Imam Syafi'i ya, sholatnya kurang sempurna karena ayatnya warka'u ma'ar raki'in.
rukulah engkau bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Sholat berjamaah. Malaikat Jibril kepengen manusia, pengen jadi umat Rasulullah. Yang pertama karena sholat berjamaah ma'al imam. Yang kedua karena mujalasatil ulama, pengen duduk bersama para ulama. Yang kedua, nah, banyak sekali fadilah atau jadi mandang ulama aja. Mandang ulama itu ibadah bagikan orang sholat sunnah beberapa rakaat itu mandangnya, tapi asal mandangnya mandang dengan cinta, bukan mandang kebencian ya. Semama ada Habibana Habib Rizik Syihab ya. Kita pandang dengan kebencian ya, cuma kita duduk sama beliau duduk gitu ya, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita mandang beliau dengan pandangan cinta, pandang kasih sayang ya, ini yang dimaksud Rasulullah ya. Dengan ulama, mandangnya kita dengan ulama itu sama dengan kita sholat sunnah berapa rakaat itulah ya. Itu manisnya kita mandangnya, duduknya. Makanya malaikat Jibril kepengen seperti umat manusia. Wa mujalasatul ulama wa iyadatil marid, dan menengok orang sakit, wa tasbihil jenazah, dan mengiringi jenazah. Yang keempat, wasaqiyu ma'i wassohi bainal isnaini wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.